Anda mungkin berpikir bahwa setelah memotong dan memasak daging sebanyak yang saya miliki dalam hidup saya akan mengambil rumah jagal dengan tenang. Yang benar adalah bahwa meskipun tangguh di dapur, saya benar-benar tipe koki yang selalu lebih suka orang lain menurunkan lobster ke dalam panci berisi air mendidih. Saya baik-baik saja dengan hewan mati, tetapi titik di mana hewan menyeberang dari hidup ke makan siang adalah salah satu yang membuat saya sedikit goyah. Tetapi tahun lalu, sebagai bagian dari penelitian pra-peluncuran untuk restoran baru saya Blackfoot, saya mengunjungi rumah potong hewan tempat daging kami akan berasal, dan minggu ini saya kembali. Satu-satunya tujuan Blackfoot adalah untuk memuliakan babi dengan segala kemuliaannya. Kami membuka Desember lalu, jati mitra bisnis saya Tom Ward, dan saya menghabiskan sebagian besar musim panas lalu dengan sangat senang berjalan dengan susah payah di sekitar ladang babi, dan memeluk anak babi tua di seluruh negeri. Kami tahu apa yang penting bagi kami dan terus berjalan, sampai kami menemukan peternakan yang sesuai dengan standar kesejahteraan dan nilai integritas kami. Serta hanya memproduksi daging dengan rasa yang enak secara konsisten. Ketika kami bertemu Mark Haywood dari Dingley Dale Farm di Suffolk, kami langsung tahu bahwa kami memiliki orang kami dan babi kami. Haywood dan saudaranya Paul menjalankan bisnis yang sangat progresif sekarang. Tetapi bisnis keluarga yang mereka warisi dari ayah mereka adalah peternakan babi tradisional yang intensif. Dulu petani punya pilihan, pasar ternak, rumah potong hewan, atau langsung ke tukang daging. Saat ini dengan maraknya supermarket, sebagian besar daging di negara ini akan berakhir di rak mereka melalui salah satu dari segelintir rumah potong hewan. Bagi kebanyakan dari mereka, tidak ada pilihan. Karena sifat dari pertanian luar ruangan khusus Dingley Dale memasuk beberapa pemilik restoran terbaik di London seperti Calvin, Jason Atherton dan Ramsay, mereka memiliki pilihan. Dan mereka menggunakan rumah potong hewan lokal berukuran sedang yang dijalankan oleh dua bersaudara lainnya, Chris dan Kevin Browse, sebagai bagian dari penelitian babi sebelum Blackfoot. Saya merasa bahwa saya benar-benar perlu melihat bagaimana babi kami bertemu dengan pembuatnya. Jadi kami menempuh perjalanan 40 menit ke rumah potong hewan Burrows dengan simpul yang tumbuh di perut saya. Meskipun berada dalam bisnis makanan selama 20 tahun, ini adalah rumah jagal pertama saya. Meskipun saya benar-benar ingin melihat bagian yang hilang di antara pintu belakang pertanian dan restoran ini, saya tidak benar-benar bergegas keluar dari mobil ketika kami berhenti di luar unit yang tampak normal, jika agak besar, di kawasan industri. Aku menarik napas dalam-dalam, berharap baunya seperti kematian, mengembuskan napas penuh rasa syukur, saat baunya seperti safek, dan kami pun masuk. Putaran jalan harus dimulai pada akhir proses dan diakhiri dengan area high car, yaitu tempat babi masih hidup. Untuk kunjungan terakhir ini, manajer pengembangan bisnis, Graham Pentelowu, menunjukkan kepada kita berkeliling. Menunggu dengan sabar, sementara kita mendapatkan pakaian, but dan dibersihkan dalam 1 inci dari kehidupan kita. Kami berbelok di tikungan, dan melihat 8 ekor babi yang terbelah 2 dari belakang ke tengkuk mereka. Tergantung dikait dari tumit mereka bergerak cepat ke arah kami di sistem pengangkutan di atas kepala, dengan uap mengalir dari mereka di awan besar seperti mereka baru saja keluar dari sauna. Ini sangat aneh, tetapi yang lebih mengejutkan lagi, perasaan saya bukan mual seperti yang saya takutkan, tetapi rasa heran.
Saya bisa merasakan mata saya melebar dan selama 1 jam berikutnya, saya sadar mereka telah melihat suatu tempat antara terlibat dengan penuh perhatian dan sedikit jahat. Sebelum kita mengikuti antrean kembali ke tempat babi diproses, kita masuk ke salah satu dari 2 lemari es besar, di mana saya kira sekitar 200 babi sedang didinginkan. Aturannya adalah 16 jam dari pembunuhan hingga pendinginan untuk transportasi. Sekali lagi, saya melakukan sedikit pencarian jiwa untuk melihat bagaimana perasaan saya dan sejauh ini merasa lebih hebat daripada mengerikan. Tapi sungguh, sejauh ini tidak lebih dari lemari es besar, seperti yang Anda lihat di belakang tukang daging Anda. Tur yang akan kita mulai adalah inti masalahnya. Kami berbelok di tikungan, dan saya langsung menyadari situasinya. Suara mesin, untungnya tidak ada hewan. Sekitar 30 pria yang sibuk bekerja di platform di jalur babi berlawanan dengan jalur daging sapi yang membentang di sisi lain ruangan, dan di atas semua itu, babi yang terbelah terus-menerus lewat di ketinggian kepala. Kami telah mencapai pusat saraf operasi. Urutan layanannya adalah, babi-babi itu digas dalam ruang berputar yang menampung 10 hewan. Kemudian mereka meluncur ke bawah dengan sebuah parasut, disambungkan di bagian tumit, dan disambungkan ke sistem katrol di atas kepala yang pada akhirnya akan mengantarkan mereka ke dalam lemari pendingin. Truk untuk transportasi. Mereka kemudian berdarah di atas area drainase beton yang besar, disimpan ke dalam mesin besar berdarah yang menjatuhkan mereka selama beberapa menit untuk melepaskan rambut mereka dan kemudian dipasang kembali. Dan disinilah pekerjaan serius dimulai. Pertama, seorang pekerja dengan pistol gas memberi mayat sekali lagi untuk membakar rambut apapun. Dan disinilah pekerjaan serius dimulai. Pertama, seorang pekerja dengan pistol gas memberi mayat sekali lagi untuk membakar rambut apapun. Sedikit itu selalu mengingatkanku pada pemburu rusa, kata Pentelauriang sambil melepas penutup telinganya. Selanjutnya mereka melewati tirai tipe Mr. Bean dan keluar dari sisi lain sebagai babi merah muda yang bersih. Kurang dari 10 menit yang lalu mereka masih hidup. Saat babi melewati garis, pria pertama membuat potongan sempurna dari pangkal tenggorokan mereka ke dekat alat kelamin mereka. Yang berikutnya dengan cekatan mengangkat usus abu-abu yang berjatuhan dengan sedikit lembayung muda dan menjatuhkannya ke parasut ke ban berjalan. Pasangan berikutnya membuang jeroan hati, jantung, paru-paru, ginjal dengan hati-hati secepat mereka. Potongan-potongan gelap dan berdarah ini kemudian digantung dengan tangan ke dalam sedikit kit yang hanya bisa saya gambarkan sebagai set kait yang paling mengerikan yang pernah Anda lihat. Mereka diperiksa oleh pemeriksa daging sebelum dipisahkan ke dalam wadah plastik yang berbeda. Bangkai sekarang sudah dibersihkan dan siap untuk dibawa. Mereka mendapatkan pemeriksaan terakhir dan persetujuan oleh inspektur daging lain sebelum berangkat ke pendingin. Masih bekerja menuju kehidupan, kami mencapai Rubikan area pertumpahan darah yang sangat besar di belakang mesin penyembur gas. Kami berjalan melintasinya, menghindari babi-babi di atas yang baru saja menjatuhkan diri ke saluran yang mengarah keluar dari belakangnya. Dan sekarang untuk pertama kalinya, aku bisa mendengar jeritan. Sejujurnya, cukup banyak dari mereka, tetapi saya cukup tahu tentang babi untuk mengetahui bahwa mereka selalu cerewet. Kami memelihara 4.000 sampai 4.500 babi seminggu, sedangkan rumah potong hewan super bisa menghasilkan 6.000 ekor per hari. Salah satu yang terbesar sekarang adalah Cranswick, tidak jauh dari kami di Norwich. Mereka adalah perusahaan terbatas yang terdaftar di bursa saham dengan omset tahunan sebesar 740 juta sterling, kata Pentelawo.
Kita semua tahu berapa banyak daging yang kita makan di negara ini, jadi jelas ada uang yang bisa dihasilkan dari perjalanan itu. Tapi alasan peternakan Haywood memilih untuk bekerja dengan rumah potong hewan Browse. Dan salah satu alasan kami pergi dengan Dingley, bukan karena mereka mandiri ukuran sedang, tapi karena cara mereka membunuh babi mereka. Kami menyetrum gas dalam konsentrasi tinggi, CO2 yang bertentangan dengan metode pronging tradisional yang memiliki dua tujuan. Pertama, ini jauh lebih manusiawi karena babi tidak menjadi stres seperti ketika mereka digigit. Dan kedua, karena ini ada jauh lebih sedikit kerusakan pada bangkai. Dengan stun pronging Anda dapat mengharapkan 10% kerusakan karkas, dengan pemingsanan gas kurang dari 1%. Biaya pemingsanan gas rata-rata 1 sterlin per babi lebih dari cabang, dan ketika Anda mempertimbangkan harga untuk memproses babi di rumah potong hewan mereka adalah 18,5 sterlin, itu adalah sebagian kecil dari biaya. Dengan pemikiran tersebut, alasan mengapa Haywood and Tebras bersaudara yakin dan berkomitmen pada proses mereka adalah kombinasi dari kemanusiaan dan kualitas, seperti yang dikatakan Haywood. Anda ingin melakukan hal yang benar oleh mereka pada saat pembantaian. Ini dari pria yang belum pernah kulihat mendekati salah satu dari 7.000 babinya tanpa halo, gadis. Semuanya hampir terpuji, karena ekonomi rumah potong hewan telah melihat konsolidasi massal industri selama 20 tahun terakhir. Setelah biasa dan epidemi kaki dan mulut, aturan seputar pembantaian menjadi jauh lebih ketat. Akreditasi British Retail Consortium (BRC) semakin ketat dengan standar yang semakin tinggi, dan audit yang semakin ketat. Untuk itu rumah potong hewan membayar 1.500 sterlin. Menurut Pentelowo, pengacar yaitu supermarket juga datang dan menuntut seperangkat peraturan mereka sendiri, audit yang juga dikenakan biaya mahal. Memiliki dokter hewan penuh waktu dan pemeriksa daging penuh waktu sekarang menjadi persyaratan hukum, kata Pentelowo, bahkan jika Anda hanya akan menjalankan 100 hewan seminggu. Kami menjalankan sekitar 6.000 per minggu, dan kami secara hukum diharuskan memiliki 3 inspektur daging dan seorang dokter hewan di sini setiap saat. Karena kemungkinan kontaminasi rantai makanan, menyingkirkan bagian-bagian yang tidak ada pasarnya adalah bisnis yang mahal. Itulah rumah pemotongan babi yang modern dan menghasilkan produk daging babi berkualitas. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Waktunya pamit undur diri.